Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Saryana Magister Pendidikan selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta. Yang kami hormati kepada Bapak Lilik Suharmaji Magister Pendidikan selaku pembicara acara lawatan sejarah situs Makam Ratu Malang pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta, dan yang saya banggakan kepada Bapak Ibu peserta acara lawatan sejarah situs Makam Ratu Malang pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Yang hari ini yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara lawatan hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama adalah pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga adalah acara inti, acara keempat lain-lain, acara kelima pembagian door prize, dan acara terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Pada acara sambutan kali ini, kita akan dipandu oleh Bapak Saryana Magister Pendidikan SMA MA Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai casku. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih pada pengurus MGMP SMA MA Kota Yogyakarta, narasumber lawatan virtual Bapak Lilik Suharmaji, kandidat ini dokter dari Uinsuka. Kemudian saudara kita dari luar kota Yogyakarta, ini alhamdulillah bisa ketemu ya, Bu dan Bapak yang biasa kita gabung di aksi. Ini kita beraksi di MGMP Kota Yogyakarta. Pertama-tama mari kita bersyukur ya Allah Ta'ala atas hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MGMP secara virtual ini yang kesekian kalinya, sehingga kita alhamdulillah bisa diberikan kesempatan. Salam hormat semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang kita programkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan menyelenggarakan lawatan secara virtual. Ya, lawatan secara virtual ini sudah kita siapkan, namun demikian nanti misalnya ada kekurangan ya, kami mohon maaf. Terlebih kami waktu kita itu datang ke lokasi ternyata pertimbangan beberapa hal sehingga sampai belum menyiapkan untuk videonya ya. Tapi banyak bisa kita peroleh di beberapa di alamat di YouTube ya. Termasuk tadi malam penasaran saya lihat di beberapa di YouTube. Lihat ternyata dari beberapa yang saya lihat itu betul yang disampaikan Pak Lilik selaku narasumber, itu dari berbagai sumber itu banyak penafsirannya kan. Nah, monggo untuk ini
Pak Lilik sebagai penulis buku pusat buku-buku mengacu pada pusat studi Mataram, nanti akan kita kita ngawruh ya dengan Pak Lilik, mana yang sejarah itu yang mendekati kebenaran itu yang benar, karena banyak yang yang beda dari sumber yang ada. Ini tentunya yang mengupas guru sejarah lebih mendekati ke arah kebenarannya. Kemudian pada kesempatan ini dengan kerelaan dan kesediaan Pak Lili itu menyiapkan doorpress Bapak Ibu, doorpress 3 buku yang kami yang kami bersyukur itu ini karya-karya Pak Lili itu semakin tambah terus ya. Nah, ini kita sebagai teman sejawat mudah-mudahan semua ketularan itu untuk berusaha untuk bisa membuat menulis buku ya, sehingga bisa seperti jejak Pak Lili yang bisa bisa kita lihat untuk hasilnya kan. Pada kesempatan ini nanti setelah acara lawatan sejarah kita akan membahas tentang KTA dan program-program yang akan kita laksanakan di pertemuan yang akan datang ya. Tentunya ada kata MGMA Kota Bapak Ibu semua. Pada acara inti kali ini kita dipandu oleh Bapak Lilik Suharmaji, Magister Pendidikan, selaku guru sejarah, selaku penggiat sejarah, selaku penulis sejarah, selaku calon doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kali ini kita memang dibersamai oleh Bapak sejarah tidak hanya sebuah Mbak Siti. Kemudian dan hormati kepada kali ini saya akan dan satu
lawatan mengenai Ratu Malang. Jadi Bapak Ibu, tentang Ratu Malang ini memang Bapak tentang Ya, sepertinya Pak Lili sedang mengalami trouble ini, nggih, sinyal, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang ini nggih, kita tidak bisa melakukan ini untuk masalah teknologi karena memang keterbatasan. Oh, sampun Pak Lili, sampun masuk lagi. Monggo Pak Lili, bisa langsung. Punten Pak Lili, mikrofonipun tasih ya. Pada saat ini ada beberapa yang dibahas. Nanti yang pertama yaitu mengapa Ratu Malang dipinang oleh Amangkurat I. Nah, memang Amangkurat I ini adalah sosok raja, selain kejam dan bengis, tapi juga suka perempuan, gitu ya. Sehingga Ratu Malang yang saat itu meninggal usia 25 tahun, bayangkan. Sumber-sumber mengatakan begini, dengan Amangkurat I itu 17 tahun. Nah, kalau di usia 25 tahun itu meninggal, berarti pernikahan pertemuan antara Ratu Malang dan Amangkurat I usia 8 tahun. Nah, kalau kita logika, apakah mungkin di usia 8 tahun itu Ratu Malang menikah? Nah, kita tidak bisa membandingkan zaman sekarang dengan zaman dahulu ya. Kita bandingkan misalnya Roro Hoyi itu ketika dibawa dari Surabaya ke Mataram, itu Serat Kondo mengatakan usianya 8 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun saat itu Ratu Malang itu berusia muda, bisa saja badannya bongsor ya.
sehingga sudah cukup untuk melakukan pernikahan. Gitu. Jadi ini logikanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa Ratu Malang meninggal dalam usia yang sangat muda? Tadi saya katakan meninggal di usia 25 tahun, begitu sumber sejarah mengatakan. Nah, ada banyak intrik-intrik di sana saat itu, nanti kita bahas belakangan, bahwa ketika Ratu Malang yang dahulu statusnya itu jadi orang biasa, kemudian diangkat oleh Amangkurat. Diangkat oleh Amangkurat I menjadi selir, dan kemudian diangkat lagi menjadi seorang Ratu Wetan, maka banyak orang-orang di istana itu, terutama selir dan dayang-dayang itu iri. Sehingga wajar apabila kematian Ratu Malang itu didakwa, diperkarakan oleh Amangkurat karena diracun oleh orang-orang yang nggak suka. Nah, untuk itulah Ratu Malang meninggal di usia muda. Nanti kita bahas belakangan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kita bahas, mengapa Amangkurat I membangun istana Antakapura? Jadi istana ini yang kita lihat dengan istana makam Ratu Malang. Antakapura itu artinya istana kematian. Dan karena cintanya Amangkurat I terhadap Ratu Malang, sampai 1 tahun kematiannya, itu Amangkurat I berniat membangun dengan megahnya makam Ratu Malang. Kalau panjenengan ke sana, bisa dilihat sisa-sisa kemegahannya. Temboknya itu lebarnya itu saja 2,1 meter. Tingginya itu 3 meter. Jadi luar biasa megahnya saat itu. Kita bisa bayangkan saat ini. Ya. Makanya sayang sekali kalau sampai saat ini itu makam Ratu Malang terkesan terbengkelai. Kita nggak bisa membayangkan apabila 100 tahun atau 200 tahun kemudian, jika perawatan makam itu seperti ini, maka anak cucu kita bisa jadi tidak bisa melihat lagi sisa-sisa kemegahan makam itu. Makanya saya prihatin juga ini tentang peninggalan abad ke-16 gitu ya. Abad ke-17. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat, apakah Amangkurat I sepenuhnya melupakan Ratu Malang? Nanti kita akan lihat bagaimana ternyata Amangkurat I itu setelah meninggalnya Ratu Malang itu tidak melupakannya. Bahkan menurut sumber-sumber dari Belanda, itu Amangkurat I 4-5 tahun itu tidak fokus dengan pemerintahan. Sampai 10 tahun tidak bisa melupakan Ratu Malang. Sampai nanti akhirnya Amangkurat I itu meminta pada residen Belanda yang saat itu masih di Jepara untuk mencarikan gadis cantik sebagai pengganti Ratu Malang agar dia bisa melupakan Ratu Malang. Dan ternyata nggak berhasil. Sampai akhirnya nanti Pangeran Purboyo itu saudaranya Sultan Agung dan putra mahkota yang kelak nanti jadi Amangkurat II itu sama untuk mencarikan gadis untuk Amangkurat I ini. Itu pun juga nggak berhasil. Dan nanti sampai akhirnya mendapatkan seorang gadis yang cantik tapi masih kecil yang kita namakan Roro Hoyi. Nanti kita bahas belakangan. Ini sangat menarik. Jadi betul apa yang dikatakan Prof. Inayati kemarin ketika diskusi di UPJ itu. Kisah Ratu Malang ini kalau disinetronkan mungkin banyak penggemarnya gitu ya. Karena begitu dramatisnya, begitu romantisnya, dan begitu kelamnya.
kisah Ratu Malang ini. Nah, tampak di gambar itu bahwa Amangkurat I membangun Antakapura itu ketinggiannya 99 meter di atas permukaan laut. Ini artinya apa? Artinya bahwa Amangkurat I itu benar-benar mencintai Ratu Malang. Bahkan nanti sebelum kematian Ratu Malang, adanya kematian suami Ya, punten sekali lagi Bapak Ibu, ternyata Pak Lilik mengalami gangguan lagi nih sepertinya. Hingga kita tunggu bersama. Dari pembicaraan yang sudah dipaparkan oleh Pak Lilik tadi memang ini ya, ternyata Jogja memiliki sejarah tentang seorang ratu yang memang cukup banyak mengalami lika-liku dalam kehidupan percintaannya, di mana ternyata seorang Ratu Malang di Pak Lilik sama Lilik ternyata sangat diagung-agungkan oleh Amangkurat Setunggal, ngaten. Monggo Pak Lilik bisa langsung lagi. Maaf ya, ini saya minta tolong sama anak saya untuk menyupport ini ya. Kita kembali, mohon izin lagi. Jadi Ratu Malang ini dimakamkan di sebuah perbukitan yang kita namakan dengan Gunung Kelir. Yang jadi masalah, kenapa Ratu Malang, kenapa suaminya Ratu Malang itu tidak dimakamkan di Banyu Sumurup? Padahal Banyu Sumurup itu adalah makam musuh-musuhnya Amangkurat I. Nanti kita lihat Pangeran Pekik itu juga dimakamkan di sana. Rorohoyi juga dimakamkan di sana. Tapi kenapa suaminya Ratu Malang itu justru dimakamkan di Antakapura ini? Artinya bahwa karena saking cintanya Amangkurat I itu ingin membahagiakan Ratu Malang dan ingin merebut hati Ratu Malang, sehingga mantan suaminya pun dimakamkan di Gunung Kelir itu. Kita lihat, ini kita bahas dulu awal siapa toh sebenarnya Amangkurat I itu. Nah, jadi pada tahun 1630 itu ada sebuah pemberontakan dari Bayat yang kemudian menurunkan Kajoran itu ya. Jadi Mbayat itu atau Tembayat itu di daerah Klaten. Nah, mereka memberontak kepada Sultan Agung karena setelah Sultan Agung kalah di Batavia yang kedua, itu mitos yang mengatakan bahwa Sultan Agung dan Mataram tidak pernah kalah dalam perang runtuh gitu ya. Nah, akhirnya apa? Setelah kekalahan Sultan Agung yang kedua di Batavia itu, banyak daerah-daerah taklukan Sultan Agung itu memberontak. Nah, salah satunya adalah Tembayat ini. Nah, karena Tembayat itu melakukan pemberontakan, maka Sultan Agung mengerahkan semua tentaranya untuk menggempur Kajoran sebagai anak turun Sunan Bayat itu. Dan akhirnya banyak ulama di sana yang ditumpas habis oleh Sultan Agung. Rupanya Sultan Agung ini merasa bersalah gitu. Sehingga beberapa tahun
tahun 1633 itu, jadi 3 tahun setelah pemberontakan itu, penumpasan itu, Sultan Agung melakukan rekonsiliasi dengan cara melakukan ziarah ke makam Tembayat. Karena memang makam Tembayat saat itu, yang sekarang Klaten itu, ada emosional dengan itu. Anggap makam keramat gitu. Nah, ternyata Sultan Agung langkahnya tidak hanya sekedar ziarah, tapi setelah itu Sultan Agung ingin antara Mataram dengan Kajuran Tembayat itu, sehingga dia menjodohkan putra mahkota yang kelak jadi Amangkurat I dengan Putri Kajuran. Nah, nanti hasil pernikahan antara Putri Kajuran Amangkurat I itu akan muncul seorang pemuda yang kelak namanya Pangeran Puger. Ketika masih anak-anak itu disebut Mas Derajat, Raden Mas Derajat. Nah, nanti berganti menjadi Pangeran Puger. Nah, nanti ketika merebut tahta dari keponakannya yang saat itu Amangkurat III, dia menempatkan diri sebagai Sunan dengan gelar Sunan Pakubuwono pertama. Itu. Nah, kemudian selain Putri Kajuran yang nanti kemudian dijadikan menjadi Ratu Kulon atau permaisuri yang pertama, Amangkurat I juga meminang anak dari Pangeran Pekik. Nah, untuk membicarakan Pangeran Pekik ini sangat menarik. Jadi Pangeran Pekik ini adalah pewaris Kerajaan Surabaya. Kita tahu bahwa Surabaya itu adalah sebuah kerajaan yang sangat susah ditaklukkan oleh Sultan Agung. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, Sultan Agung itu Ngapunten Mbak Lili, kasih wonten. Sepertinya Mbak Lili mengalami niki kendala malih Bapak Ibu. Ngapunten niki baru kali ini nggih Pak nggih. Pak Saryana nggih ngeten. Mungkin karena memang gangguan sinyal yang mboten saged di minimalisir ngoten. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit nggih Pak nggih mengenai Ratu Malang yang menjadi ratu dari Amangkurat Setunggal. Juga dijelaskan ternyata adanya ambisi dari Sultan Agung yang juga berhubungan dengan Kajoran, nggih Mas Panji nggih yang dulu pernah meneliti di Kajoran tentang masjid, nggih. Ngomong-ngomong Kajoran sendiri niku dekat rumah saya, nggih, yang ada di Klaten. Memang di sana terdapat makam Sunan Tembayat atau Pandanaran. Ini Pak Lili sampun hadir malih. Monggo Pak Lili. Kita mulai lagi. Jadi tadi sampai tentang Amangkurat I ya. Amangkurat I itu meminang putrinya Pangeran Pekik gitu ya. Kita sebentar. Nah, sampai di sini. Jadi Pangeran Pekik itu menikah dengan Padansari. Padansari itu adik dari Sultan Agung. Nah, nanti pernikahan antara Padansari dengan Pangeran Pekik ini nanti akan melahirkan seorang putra mahkota yang kita kenal dengan
Amangkurat II, gitu ya. Tapi sebelum itu, karena Ratu Kulon itu dijabat oleh Putri Kajuran. Nah, maka Ratu Wetannya adalah ini Ratu Pembayun tadi. Gitu. Nah, kemudian terjadi pergeseran. Jadi Ratu Wetan itu digeser menjadi Ratu Kulon. Sebaliknya Ratu Kulon digeser menjadi Ratu Wetan. Mengapa terjadi pergeseran? Satu pendapat bahwa Putri Kajuran itu terahnya orang pemberontak, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia digeser menjadi Ratu Wetan. Sebaliknya putri dari Penganteke, Pembayun tadi digeser menjadi Ratu Kulon. Dampaknya adalah anak-anaknya. Sehingga nanti putra mahkota itu nanti berpindah. Yang dahulu itu Raden Mas Derajat, yang kelak jadi Pangantuger, pindah menjadi putra dari Ratu Wetan. Sementara nanti yang menjadi putra mahkota adalah putra dari Pembayun itu. Itu ceritanya begitu. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah walaupun Amangkurat I itu sudah punya 2 ratu, Ratu Kulon dan Ratu Wetan, dan juga sudah punya banyak selir, tetapi Amangkurat I masih pengen seorang gadis cantik yang lain untuk dijadikan selir, gitu. Nah, Babat Mensma itu mengatakan bahwa Amangkurat I Betul, Pak. Ini sepertinya Bapak kendala malih ini. Ya, jadi melanjutkan sekedip ya Pak, Pak Seneng. Jadi Ya, memang monggo. di Babat Mensua ini dijelaskan bahwa memang Amangkurat I ini memerintahkan prajuritnya untuk mencarikan seorang putri cantik malih yang nantinya akan dijadikan seorang, awalnya memang selir ngoten, tapi pada akhirnya karena memang Ratu Malang niki tasih keturunan ningrat ngoten sekali disebutkan ngoten, jadi beliau stratanya masuk ke ratu. Mungkin Mas Panji itu mau menyampaikan atau menambah, Mas Panji. Katanya penajaran. Oke, ya boleh Mas Panji ini kok pernah Mengisi menuliskan waktu, tentang Mas. Kajoran. Tapi kalau Mas Panji, masa Islam nggih Mas Panji nggih. Ternyata di Kajoran, di Wedi Mbayat itu wonten ternyata sejak masa Islam nggih Mas. Monggo Mas Panji bisa menambahkan sekalian. Makasih Salam Bu ibu. Ing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nambahin sedikit saja tadi. Kalau saya itu pembahasannya itu lebih ke leluhurnya Panembahan, leluhurnya ini Raden Kajoran atau Panembahan Kajoran. Jadi lebih tua sedikit. Itu yang di Klaten itu tadi nyambung dari Tembayat, sebenarnya masih ada satu situs lagi yang sering terlewatkan ketika kita membahas tentang Mataram, yaitu masjid, namanya itu Masjid Kauman Kajoran. Mungkin Pak Lili pernah mampir ke sana mungkin ya. Jadi di sana itu ada satu makam, satu situs namanya situs Panembahan Agung. Jadi tidak jauh dari makamnya Panembahan Kajoran. Jadi itu. Oke. Baik, izin saya lanjutkan nggih. Jadi monggo Pak, monggo. Terima kasih Mas Panji. Saya dikasih waktu berapa menit, Mbak?
sampai Waktunya sekalian Pak. Ya, kita percepat saja. Nggih, Sampai Bapak. jam Nah, 3 boleh enggak? Nggih, Hah? sampai jam 3, Bapak. Sebenarnya sudah saya kasih itu ya, paper itu ya, nanti dibaca di rumah, di print, kemudian dibaca-baca. Nah, akhirnya singkat cerita, jadi Ratu Malang ini kemudian dipinang oleh Amangkurat I yang awalnya itu menjadi selir diangkat menjadi Ratu Wetan. Padahal Amangkurat I itu sudah punya Ratu Wetan, yaitu Putri Kajaran tadi. Nah, dipahami bahwa sebutan Ratu Kulon dan Ratu Wetan itu karena apa? Kalau Ratu Kulon itu karena letak keputrannya itu di sebelah barat Kedaton. Kalau Ratu Wetan itu letak keputrannya itu di sebelah timur Kedaton. Gitu ya. Makanya disebut Ratu Wetan dan Ratu Kulon. Nah, kemudian karena kehadiran Ratu Malang inilah merusak tatanan rumah tangga kerajaan Mataram. Gitu ya. De Graaf mengisahkan bahwa disebut Ratu Malang itu karena Ratu Malang ini menghalangi atau merintangi jalan kasih sayang Amangkurat I terhadap istri-istri yang lain gitu. Makanya disebut Ratu Malang. Tapi ada sumber lain juga bahwa Ratu Malang juga disebut sebagai Nimas Maling. Artinya apa? Artinya ratu ini mencuri hati sang raja. Dia juga disebut Ratu Mas Malat. Nah, Ratu Mas Malat ini juga diartikan bahwa Malat itu diartikan menimbulkan kejengkelan di antara penghuni-penghuni keputren saat itu, gitu ya. Sehingga disebut Ratu Mas Malat. Kita lanjutkan. Nah, setelah Ratu Malang diperistri Amangkurat I, beberapa bulan kemudian tahun 1649 lahirlah bayi laki-laki. Dan oleh Amangkurat I itu dinamakan Pangeran Notobroto atau juga Raden Resiko. Lili mengalami kendala malih niki Bapak Ibu, ngapunten sangat karena mungkin karena cuaca juga hujan nggih. Di rumah saya juga sampun hujan niki. Ya, melanjutkan dari Pak Lili seperti mawon, dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lili, memang kondisinya Ratu Malang memang dijadikan seorang ratu dari Amangkurat I diperistri ngoten. Dan saking cintanya beliau kalian Ratu Malang niki sampai-sampai ketika Ratu Malang mengalami suatu kejadian yang tidak enak, maksud Ratu Malang menghembuskan nafas terakhirnya, nah Pak Limon masuk malih. Dari Amangkurat I ini mencoba bagaimana kematian. Karena sudah saya ganti menjadi internet HP ya. Semoga lancar ini ya. Amin, Pak. Mohon maaf sebetulnya ini karena tidak terduga videonya ini banyak masalah. Sampai di mana dia? Oh ya ini. Sampai pada Pangeran Notobroto. Nah, kemudian
Amangkurat I itu berniat untuk menghabisi Ki Dalem atau dengan Panjang Mas gitu ya. Kemudian direncanakan sebuah pembunuhan, yaitu dengan cara Amangkurat I mengundang dalang Panjang Mas untuk mementaskan wayang kulit di Istana Paredsana. Nah, tentunya Panjang Mas karena pentas wayang kulit, maka dia membawa pengrawitnya atau wiyogonya atau penabuh gamelannya. Tetapi ketika pementasan di tengah-tengah jalan, tiba-tiba semua wiyogo dan Panjang Mas dibunuh oleh tentaranya Amangkurat dengan cara diracun. Nah, pembunuhan dengan cara diracun ini memang sangat halus karena tidak menimbulkan darah, tidak menimbulkan kekerasan, sehingga tentunya Ratu Malang juga tidak mengetahui bahwa mereka meninggal itu diracun gitu ya. Nah, kemudian setelah meninggal, Panjang Mas dan wiyogonya itu dimakamkan di puncak Gunung Kelir itu. Nah, kemudian beberapa tahun setelah Ratu Malang itu mengetahui bahwa suaminya dan wiyogo itu dibunuh oleh Amangkurat I, Ratu Malang ini terpukul hatinya gitu ya. Nah, karena terpukul dengan penderitaan yang berat, maka akhirnya dia jatuh sakit. Nah, celakanya ketika dia dalam keadaan sakit itu, kalau tidur tuh mengingau. Dan ingonya itu bilang dalem gitu. Nah, padahal mengingat dalem itu dia memanggil suaminya dulu yang memang namanya Ki Dalem gitu. Tetapi Amangkurat I itu punya penafsiran berbeda bahwa mengingonya dengan mengatakan dalem itu karena dianggap oleh Amangkurat I itu memanggil orang yang di dalam keputren. Itulah yang menjadi dasar Amangkurat I untuk nantinya akan membasmi semua selirnya dan dayang-dayang yang ada di keputren itu. Kita lanjutkan. Nah, ketika jatuh sakit, kemudian di usia 25 tahun, Ratu Malang meninggal. Nah, meninggalnya ini karena muta dan berak. Nah, akhirnya tahun 1667 Ratu Malang meninggal, dan karena meninggalnya itu disertai dengan muntah dan berak, maka Amangkurat I itu menganggap bahwa meninggalnya itu diracun oleh selir dan dayang-dayangnya itu. Nah, kemudian Ratu Malang ini diperintahkan oleh Amangkurat I untuk dimakamkan di Gunung Sentono atau Gunung Kelir gitu ya. Nah, awalnya Amangkurat I itu memerintahkan untuk menggali untuk pemakaman Ratu Malang itu di paling puncak Gunung Kelir. Tetapi ketika digali oleh abdi dalamnya itu ternyata liang lahat itu berair, terus berair gitu ya, banjir air gitu ya. Kemudian abdi dalam ini laporan kepada Amangkurat I. Amangkurat I kemudian marah dan akhirnya memerintahkan untuk menggali liang lahat di dekatnya Panjang Mas. Tetapi Amangkurat I bilang, mewanti-wanti, jangan sampai liangnya Ratu Malang itu di dekat pusara Panjang Mas gitu ya, agak berjauhan gitu. Akhirnya dituruti apa yang menjadi kemauan Amangkurat I itu, sehingga di sana digali sebuah liang yang agak dekat dengan mantan suaminya Panjang Mas itu. Nah, setelah penggalian itu dilaporkan bahwa raja ini marah gitu ya kepada semua orang-orang yang ada di keraton, terutama wanita-wanita itu. Tapi di samping bengisnya Amangkurat I ini, dia ternyata sangat romantis gitu ya. Jadi karena tidak menerima kematian
Ratu Malang ini dilaporkan dalam sejarah bahwa dia menungguin siang dan malam liang lahat itu. Nah, adapun yang kemarin galian yang berair itu sampai sekarang masih ada dan disebut dengan Sendang Moyo gitu ya. Kita percepat. Nah, amarahnya Amangkurat I itu kemudian dia mengurung 100 dayang-dayang dan juga selir-selirnya itu. Kemudian diberitakan juga ada 350 wanita melayang karena bentuk dari kemarahan Amangkurat I itu. Bahkan dalam sejarah juga dicatat bahwa ada seorang selir itu ditanya oleh Ratu Malang, kenapa kamu belum mati? Kemudian selir itu bilang, hamba tidak tahu, Paduka. Kalau begitu, kamu mati juga bersama permaisuri saya. Akhirnya apa? Akhirnya selir ini diperintahkan oleh prajurit Mataram I untuk dikubur hidup-hidup di dekat utara Ratu Malang ini. Itu ya. Ini diberitakan dalam catatan sejarah di situ. Sangat kejam sekali. Nah, kemudian udah saya sampaikan tadi, siang malam Amangkurat I itu menungguin gitu ya. Menungguin jasad yang belum ditutup tadi. Kemudian pada suatu malam Amangkurat bermimpi bahwa Ratu Malang itu sudah bersama dengan bekas suaminya, Panjang Mas. Kemudian setelah bangun, ternyata Ratu Malang sudah membusuk. Untuk itulah kemudian Amangkurat I memerintahkan untuk segera menutup, gitu ya. Dan kemudian karena banyak sekali warga Keraton Klerit itu resah, gitu ya, karena ditinggal oleh rajanya, akhirnya Pangeran Purboyo yang memang masih saudara dengan Sultan Agung membujuk Amangkurat itu untuk segera pulang ke Keraton Klerit, gitu ya. Saat itulah kemudian Amangkurat I pulang ke Klerit. Nah, setelah pulang ke Keraton Klerit, kemudian setahun kemudian, yaitu tahun 1668, meninggalnya Ratu Malang itu 1667. Dalam cerita sejarah dikatakan bahwa Amangkurat itu membangun makam itu di Gunung Kelir. Dia juga memerintahkan untuk membangun akses jalan antara Keraton Klerit menuju Gunung Kelir, gitu ya. Karena memang saat itu masih dalam bentuk sebuah segoro, gitu ya, segoro yoso. Nah, agar jalan ke sana itu lancar, bisa dinaiki dengan sebuah kereta, gitu, maka Amangkurat I memerintahkan untuk membuat jalan dengan menimbun tanah itu. Kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas tentang makam Antakapura. Jadi bisa 28 buah nisan, gitu ya. Nah, nisan itu dibagi 3. Nisan yang pertama atau bagian yang pertama itu di halaman. Itu jumlahnya 19. Nah, 19 nisan ini itu adalah makamnya para wiyoga. Ada cerita sejarah, tapi ini nggak valid. Jadi ke 100 yang dibunuh tadi itu dimakamkan di Antakapura, tapi itu nggak valid ya, karena ternyata di sana hanya ada 28 nisan gitu. Makanya ini yang paling valid, sehingga saya pakai. Nah, 19 nisan ini adalah nisan wiyoga. Kemudian di inti bagian 2 itu ada 8 nisan. Nah, salah satunya itulah makam Ratu Malang. Yang 7 itu bisa jadi makamnya selir yang dikubur hidup-hidup oleh Amangkurat I tadi. Kemudian nisan yang paling bagian belakang itu nisannya Dalang Panjang Mas. Jadi sangat menarik ini. Nah, kemudian rupanya
beberapa tahun setelah meninggalnya Ratu Malang ini, Amangkurat I susah melupakan wanita yang disayangi, hingga pada tahun 1668, 1 tahun setelah kematiannya, Amangkurat I itu memerintahkan kepada Cooper, ini namanya Cooper, residen dari Jepara, untuk mencarikan gadis paling cantik agar dia bisa melupakan baterainya habis pi. Ratu Malang gitu ya. Ora ono tandanya. Nah, ternyata hasil upaya Presiden Jepara ini nggak berhasil. Sehingga apa? Sehingga usaha ini gagal. Nah, kegagalan itu kemudian direspon oleh Pangeran Purboyo dengan putra juga mencarikan gadis. Nah, yang dicari itu ternyata seorang gadis, anak seorang petinggi di Pelarat sana, sehingga Amangkurat I tidak berkenan gitu ya, tidak berkenan. Sehingga beberapa tahun dia selalu memikirkan Ratu Malang karena tidak bisa melupakan Ratu Malang. Nah, tahun-tahun berikutnya kemudian Amangkurat I memerintahkan untuk mencari gadis pengganti Ratu Malang tadi di sebuah daerah yang daerah itu airnya, sumurnya itu berbau segar, harum gitu ya. Nah, ternyata syarat yang diajukan raja itu ternyata ada di Surabaya, di tepi Kalimas. Nah, kita tahu bahwa Surabaya adalah daerah asal-usul Pangeran Pekik, mertuanya Amangkurat I itu. Nah, kemudian Pangeran Pekik memerintahkan kepada seorang ngabai untuk menjemput gadis itu. Nah, gadis itu ternyata bernama Roro Oyi. Nah, usianya 11 tahun, tetapi dalam taekwondo itu disebut 8 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian gadis ini karena sangat cantik, sehingga dia dibawa ke Mataram. Dan setelah Amangkurat I itu melihat gadis ini, hatinya bergetar gitu ya. Tetapi sayangnya gadis ini masih kecil gitu. Sehingga Amangkurat I memerintahkan untuk jangan dimasukkan istana. Dia menyuruh kepada Ngabai Wirjo atau Lurah Kapendak Yudo Wongso saat itu untuk dititipkan ke rumahnya gitu. Dengan harapan nanti ketika Roro Oyi ini beranjak dewasa, dibawa ke istana untuk dijadikan selir raja. Nah, nanti akhirnya Roro inilah nanti yang akan menjadi penyebab kematian Pangeran Pekik. Jadi Pangeran Pekik itu menikahkan Roro Oyi dengan putra mahkota tanpa sepengetahuan Amangkurat I. Nah, akhirnya Amangkurat I marah kepada Pangeran Pekik, sehingga Pangeran Pekik ini dibunuh dengan cara seperti pembunuhan petinggi Mataram saat itu, yaitu dicekik dengan kain. Dan termasuk istrinya Pangeran Pekik, Putri Padansari, dan anak-anaknya juga dibunuh. Dan mereka, termasuk Roro Oyi ini, dimakamkan di Banyu Sumur. Artinya dimakamkan kepada daerah yang benar-benar dianggap penjahat Mataram atau pengkhianat Mataram. Gitu. Nah, kita sampai pada gambar ini yang saya sebutkan tadi, halaman depan makam. Ini makam para wiyogo yang jumlahnya ada 19. Ini letaknya di bagian depan. Kemudian ini bagian inti. Ini ada 8. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di ini yang ada tutupnya putih ini makamnya Ratu Malang. Nah, bisa jadi ini yang mendampingi ini adalah selir yang dipendam hidup-hidup oleh Amangkurat I. Ini menurut catatan sejarah. Itu. Ini dilihat dari arah yang berbeda. Kemudian bagian belakang ini makam Panjang Mas. Ini ya. Di situ ada Pak Pradana,
ya. Ini di tepi sebuah pohon yang besar, ini dilihat dengan arah yang berbeda. Hanya satu makam. Kemudian situs yang menarik di sini adalah guratan atau goresan wayang. Ini kalau kita lihat ini bima ya, wayang kulit. Ini artinya bahwa nuansa seniman wayang masih terasa di situ, di abad 17, karena memang dibangun abad ke-17. Jadi sekarang masih tampak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini pintu gerbangnya. Pintu gerbang. Jadi di daerah sini. Kita zoom-nya kita besarkan seperti ini. Nah, gambarnya ini wayang dan kelir gitu ya, atau gunungan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ini tingginya 3 meter, kemudian lebarnya ini 2,5 meter. Jadi dibuat batu putih dalam bentuk balok-balok gitu ya. Bukan batu bata ya, tapi batu putih. Jadi alangkah luar biasanya saat itu. Kita bisa membayangkan megahnya istana itu ya, Antakapura saat itu. Nah, kemudian sendang moyonya ini. Jadi sendang ini menurut tuturan dari juru kuncinya itu sampai sekarang dibuat semacam tirakat oleh para dalang dan para sinden gitu, untuk agar rezekinya itu lancar. Ini menurut tuturan juru kuncinya itu, Mas Jito itu namanya. Kemudian kita lihat, nah ini Watu Jonggol. Kenapa disebut Watu Jonggol? Karena dua sisi ini ada bentuk yang menonjol ya. Ini di sini dan di sini. Ya. Tapi ini tengkurap, karena ini dalam catatan sejarah itu dikatakan sebagai kotak wayangnya Panjang Mas gitu ya. Nah, karena ditaruh tengkurap sehingga lubang itu di bawah itu. Nah, kita lihat ini, maket ini yang saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah akses. Jadi ini Keraton Pleret, kemudian ini makam Gunung Kelir. Jadi dibuatlah, dipentakan untuk menimbun ini, agar bisa dilalui oleh kereta. Gitu. Jadi memang Amangkurat I ini sangat-sangat mencintai Ratu Malang. Bahkan diceritakan sebelum ini diresmikan, 4 hari sebelum diresmikan, itu Amangkurat I itu mengajak Ratu Malang untuk mengunjungi bertamasya di sekarang ini. Dan menggunakan kereta yang ditarik seekor kerbau. Jadi kita bisa membayangkan alangkah romantisnya gitu loh. Mereka itu. Nah, romantisnya itulah yang kemudian menimbulkan kecemburuan para selir dan juga putra mahkota saat itu. Karena putra mahkota diceritakan yang kelak menjadi Amangkurat II itu pernah diratun sampai 2 kali. Tetapi gagal. Dengan harapan apa? Ketika putra mahkota nanti meninggal, maka Pangeran Notobrata yang anak tirinya itu bisa menjadi putra mahkota gitu loh. Tapi karena dibantu oleh para dayang-dayang agar tidak meminum racun itu, maka percobaan pembunuhan itu gagal. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf, ini agak terganggu sedikit karena teknologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak Ibu pemaparan mengenai sosok Ratu Malang yang merupakan belahan jiwa dari Amangkurat I yang padahal sudah memiliki 2 ratu ya Bapak nggih. Yang ratu-ratunya juga cantik-cantik, tapi ternyata masih terpikat dengan sosok Ratu Malang ini sendiri. Sampai-sampai pemakamannya pun juga ditempatkan di daratan tinggi ngaten ya, karena memang masanya Hindu-Buddha kalau makamnya tinggi itu berarti memiliki suatu kedudukan yang tinggi pula seperti itu, dan juga tempat yang suci seperti itu. Nah,
lanjut ke acara selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin menyatakan suatu pernyataan atau memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai makam Agung Malang ataupun keluarga dari Amangkurat I, dipersilahkan untuk 3 penanya untuk satu sesi mawon nggih karena keterbatasan waktu kita. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau ingin mengajak diskusi. Oh ya, saya lupa. Ini nanti ada beberapa buku. Yang pertama itu Geger Pecinan. Ini tulisannya Pak Derajati. Nanti bagi orang yang beruntung, nanti akan kami kirim gitu ya. Nanti makanya tolong yang beruntung nanti menyampaikan alamatnya ke Mbak Siti King agar nanti bisa dikirim. Yang kedua, ini sejarah Indonesia modern. Ini tulisan saya yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini Geger Spoy. Ini belum dibedah karena memang COVID. Nah, gitu. Doakan tulisan saya yang berikutnya nanti terbit di bulan Januari. Sekarang sudah diedit oleh penerbit LKIS, gitu ya. Doakan semoga sukses. Amin, Pak. Hebat nih, Bapak. Pak Lilik niki memang cerminan yang cukup jos untuk kita sama-sama belajar menjadi seperti beliau. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mengajak diskusi. Sinten? Monggo, mungkin Mas Panji, Bu Wening, Pak Dharma. Ya, kita sharing-sharing saja. Bu Eni, Kristina nggih, Pak Etma mungkin ada yang mau disampaikan atau mengajukan pertanyaan. Pak Lutfi. Oke, mau tanya ini, Budeng. Ya, monggo Pak Sari nggih. Atau Tanya, Budeng. Nggih, monggo Pak Sari. Oh ya. Terima kasih Pak Eli untuk informasinya. Ternyata saya semalam jam setengah 12 itu ngecek apa di YouTube, ada versi yang beda itu. Yang pertama terkait dengan pembunuhan Ki Dalang itu nggak diracuni. Tapi sebenarnya Ki Dalang Panjang Mas itu mencari tokoh yang memang benci terhadap Amangkurat. Kemudian ikut nimbrung melawan Amangkurat. Nah ini kemudian matinya tidak diracun tapi dibunuh ya, ditangkap prajurit Mataram. Nah ini yang versi ini apakah memang ada beberapa versi atau Pak Lilik yang hanya baru menemukan satu versi ini. Kemudian yang kedua, tokoh yang bisa diajak kerjasama untuk menyerang Amangkurat I itu siapa kalau dari sumber Pak Lilik mendapatkan? Matur nuwun. Ya, jadi ini monggo Mbak Siti King, apakah ada satu lagi yang langsung dijawab? Ya Mbak King. Monggo Pak Nafi itu gimana? Saya juga mau tanya ini. Nih, siapa dulu? Saya dulu atau Pak Panji dulu ini? Monggo, jenengan dulu aja. Saya terakhir mawon. Oke. Terima kasih atas waktunya. Pak Lili izin bertanya ini Bapak, yang membuat saya penasaran ini. Jadi Amangkurat I itu kan terpikat oleh Ratu Malang itu karena parasnya yang sangat cantik ya Bapak. Nah, apakah ada faktor lain yang membuat Amangkurat itu terpikat oleh Ratu Malang ini selain kecantikannya? Nah, itu faktor lainnya itu ada atau tidak, Bapak? Itu yang membuat penasaran itu. Saja. Terima kasih. Matur nuwun. Matur suwun. Selanjutnya Pak Panji monggo. Ya, saya bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Pak Lili ini terkait dengan pemaparan materi, tapi mungkin sedikit agak keluar konteks. Di mana saya ingin bertanya tentang Amangkurat sendiri itu
selama ini kan kita dalam naskah-naskah sejarah itu sering disebutkan bahwasanya Amangkurat itu kan dikenal bengis dan lain sebagainya. Namun yang saya lihat kok di Keraton Surakarta sendiri setiap tahun itu mengadakan suatu ziarah ke makamnya Amangkurat di Tegal dan terkesan dihormati itu apa alasannya. Kemudian dalam saya sempat baca materinya dari Pak Lilik juga, beberapa mengambil dari bukunya The Graph. Di situ disebutkan bahwasanya orang-orang Kajoran itu kan dianggap sebagai dalam tanda kutip pemberontak. Nah, saya yang mau saya tanyakan itu ini merupakan perspektif atau sudut pandang mana ketika Kajoran itu dianggap sebagai pemberontak dalam historiografi yang ditulis oleh The Graph pada waktu itu. Jadi posisinya itu seperti apa? Dan ketika dianggap sebagai pemberontak, pemberontak ini dalam artian memberontak Amangkurat, kebijakan Amangkurat atau bagaimana? Ketika saya melihat membaca sumber-sumber tentang sejarah Mataram pada masa Amangkurat, itu kan memang Kajoran sendiri dikenal sebagai pusat pusat ulama, termasuk Bayat juga, jadi satu kesatuan. Mungkin itu Pak Lilik, terima kasih booking. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Monggo Pak Lilik langsung saja menjawab pertanyaan Sinten Rumiyin iki Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Keng. Saya akan mencoba untuk membahas tentang pertanyaannya Pak Saryana. Jadi begini Pak Saryana, memang banyak versi tentang pembicaraan dari Ratu Malang ini. Dan rupanya versi-versi yang ahistoris itu sangat menarik gitu. Jadi kemarin malam juga saya membuka YouTube sampai dibuka 2.000 orang atau 1.000 orang, tetapi ahistoris gitu ya. Misalnya versi yang mengatakan bahwa Amangkurat I itu bercinta di liang kubur dengan Ratu Malang yang sudah meninggal gitu ya. Itu ahistoris karena itu hanya sebuah sejarah lisan gitu ya. Ketika ketemu dengan Mas Jito kemarin, Mas Jito juga mengatakan seperti itu gitu. Dan ketika diunggah ke YouTube itu sangat menarik bagi pemirsa gitu. Padahal itu suatu kisah yang ahistoris. Kemudian versi-versi Ratu Malang yang tadi diceritakan, misalnya dibunuh oleh dengan tidak diracun misalnya. Saya menemukan di tulisannya The Graph itu memang diracun gitu ya. Makanya saya tidak berani mengatakan bahwa Amangkurat I meninggal itu karena Ratu Pajang Mas itu meninggal itu karena selain diracun gitu. Jadi memang sejarawan itu sampai sekarang mengacu pada The Graph karena The Graph ini seorang sejarawan yang memang papan atas dan profesional gitu. The Graph tidak berani mengatakan begini. Dalam sejarah lisan itu kan begini, dikatakan begini. Bahwa meninggalnya Amangkurat I ketika di tempat pelarian itu karena diracun oleh Putra Mahkota yang saat itu kelak menjadi Amangkurat II dengan air kelapa yang dikasih racun gitu loh ya. Itu di Babat Tanah Jawa. Kemudian sebetulnya Amangkurat I di Babat Tanah Jawa itu diceritakan seperti itu. Sebenarnya Amangkurat I itu mengetahui bahwa air itu ada racunnya, air kelapa itu. Akhirnya dia meninggal, tapi sebelum meninggal
dia itu membuat sebuah perkataan kepada putra mahkota yang kata-katanya begini, kamu meracuni saya, maka saya akan kutuk kamu, anak turunmu menjadi Raja Mataram hanya 1 kali. Gitu. Itu di Babat Tanah Jawa mengatakan seperti itu. Dan memang benar. Jadi Mataram itu nanti Amangkurat I mempunyai anak namanya Amangkurat II. Amangkurat II mempunyai anak Amangkurat III. Tapi nanti setelah Amangkurat III ini, Raja Mataram bukan anaknya Amangkurat III, tetapi Pangeran Puger. Gitu. Artinya apa? Artinya turunnya hanya 1 raja yang menjadi Raja Mataram. Tetapi kalau kita melihat kisah-kisah Amangkurat I, ini berkaitan dengan pertanyaannya Mas Panji tadi ya, bahwa sepanjang hidupnya itu berbuat jahat, gitu ya. Mosok sih perkataan itu mau wiso gitu ya. Biasanya yang perkataannya manjur itu kan orang-orang alim gitu loh. Makanya De Graaf itu tidak berani menyampaikan itu karena itu sedikit berbau mitos gitu. Nah, makanya itulah banyak sejarawan kita itu mengacu pada De Graaf gitu. Karena De Graaf sendiri sudah menyeleksi apakah ini betul-betul historis atau ahistoris. Gitu. Itu tentang versi-versi tadi. Kemudian Mas Nafi. Nah, awal mula datangnya Ratu Malang itu karena memang Amangkurat I itu gila perempuan. Sehingga walaupun dia sudah punya 2 ratu, Ratu Kulon dan Ratu Wetan, dan banyak selir, ini kita bicara selir ya. Jadi selir di Raja Mataram itu dianggap belum menikah. Jadi kalau dia punya selir 5 misalnya, itu dianggap belum menikah. Gitu. Makanya Raja-Raja Mataram itu banyak selir. Bahkan ketika masih menjadi putra mahkota, dia sudah banyak selir gitu. Nah, karena kekuasaannya yang tidak terbatas, itulah kemudian dia apapun yang dia mau itu terlaksana itu. Termasuk memerintahkan kepada prajuritnya ini di Babat Mensima tadi untuk mencari gadis yang cantik. Jadi kelebihan dari Ratu Malang diceritakan dalam sejarahnya itu ya kecantikannya itu, rambutnya yang panjang, bahkan menurut tuturan sejarah lesan yang disampaikan oleh juru kunci itu Ratu Malang itu seperti Karna Kapoor. Karna Kapoor itu bintang film Bollywood itu loh ya, yang apa kecantikannya seperti itu gitu ya. Rambutnya panjang, kemudian tinggi besar, sehingga Amangkurat I itu begitu terpesona. Gitu. Selain juga karena yang tadi kelebihan suaranya yang merdu, karena dia memang seorang sinden. Gitu. Kalau kecerdasannya saya belum menemukan di kisah-kisah sejarah tentang kecerdasannya. Kalau dia dikatakan tadi sebagai maling, Ratu Mas Maling, itu juga saya kurang sependapat karena Ratu Mas Maling tadi diartikan bahwa Ratu Malang itu serakah. Padahal dalam kisah-kisah yang saya temui, Ratu Malang itu nggak serakah. Dia itu karena hanya kekuasaannya Amangkurat yang sangat besar lah, yang dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Gitu. Sehingga Ratu Mas Maling, kalau saya menerjemahkan, yang beberapa sumber mengatakan itu karena mencuri hati raja saja itu, bukan karena keserakahan. Gitu. Kemudian Mas Panji ya, ziarah ke Tegalwangi ya Mas ya. Nah, Tegalwangi ini begini. Kita cerita sebelumnya. Jadi saat itu
ketika Amangkurat I itu belum menjadi raja, dia memang suka wanita. Dia suka wanita. Nah, saat itu ada orang yang namanya Roro Mendut. Nah, Roro Mendut ini adalah putri dari Pati. Nah, Roro Mendut ini sudah menjadi milik Tumenggung di daerah Mataram saat zamannya Sultan Agung, dan itu direbut oleh Mahkota saat itu, dan dijadikan istilahnya itu selingkuhan gitu loh. Nah, kemudian si Sultan Agung itu marah kemudian menghukum putra mahkota ini di Lipuro. Nah, gurunya putra mahkota yang kelak jadi Amangkurat I itu juga ikut dihukum karena perbuatan anak didiknya yang salah ini. Kemudian dia dihukum di daerah Tegal sana. Nah, kemudian meninggal dimakamkan di Tegalwangi itu. Makanya Amangkurat I itu ketika mau meninggal, dia berpesan bahwa tolong kalau saya meninggal disandingkan dengan guru saya gitu, di Tegalwangi itu. Nah, mengapa raja-raja Surakarta termasuk Raja Yogyakarta itu berziarah ke sana? Karena itu leluhur gitu. Jadi Amangkurat I itu leluhur, termasuk Raja Surakarta dan keturunan Yogyakarta juga sering untuk ziarah ke Banyu Sumurup, karena juga leluhurnya, apalagi orang-orang Surabaya itu juga ke sana. Jadi leluhurnya itu. Kemudian banyak cerita lesan yang mengatakan kalau di Tegalwangi di depan makam itu jangan sekali-kali, ini secara lesan ya, jangan sekali-kali mencaci maki Amangkurat I gitu. Karena menurut mereka, secara lesan mengatakan gitu, akan berdampak buruk gitu di Tegalwangi itu. Saya pernah ke sana ketika saya membimbing anak-anak di sana gitu, bersama Pak Tony itu. Sehingga saya tahu betul di sana. Makamnya besar. Kalau kita lihat makamnya Raja-Raja Demak yang di belakang Mas Demak itu persis besar gitu ya, besar. Dan dibuat semacam daerah dataran tinggi gitu, tapi buatan gitu. Karena makamnya itu datar gitu, tapi makamnya Amangkurat itu paling tinggi gitu. Ada semacam panggung gitu. Ini pertanyaan Mas Pandi yang pertama. Nah, tentang Kajoran. Kajoran itu memang dalam sejarahnya itu suka memberontak. Gitu ya. Ketika zamannya Sultan Agung seperti yang saya terangkan tadi, itu memberontak kepada Sultan Agung. Karena apa? Karena tidak suka dengan ambisi Sultan Agung yang mengekspansi daerah-daerah itu. Karena mereka ulama, sehingga ingin memisahkan dari kekuasaannya Sultan Agung. Nah, nanti di zamannya Amangkurat I, Kajoran juga berinisiasi melakukan pemberontakan. Kita tahu bahwa Trunojoyo itu menantu Kajoran, yang saat itu disebut Panembahan Romo itu. Nah, Trunojoyo ini orang yang dari Madura itu menggusur atau melakukan pemberontakan kepada Amangkurat I, menguasai Pleret, menghancurkan Pleret, sehingga Amangkurat I itu terpaksa lari ke barat. Tapi sebelum ke barat, dia ke makam Imogiri dulu satu malam, setelah itu ke arah barat untuk minta bantuan sama VOC. Nah, yang menarik, ketika penghancuran Pleret ini, Pangeran Notobroto tadi, anak tirinya Amangkurat I itu lari ke makam Ratu Malang gitu untuk bersembunyi gitu. Tidak mau lari bersama Amangkurat I. Yang bersama Amangkurat I itu satu Pangeran Puger dan putra mahkota, diikuti oleh yang lain. Nah, salah satu putri
Amangkurat I yang tinggal di keraton itu nanti diisti oleh Trunojoyo. Jadi memang Panembahan Kajoran atau Panembahan Romo nanti akhirnya setelah Amangkurat I meninggal, kemudian pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat II, nanti yang bisa membunuh orang-orang Kajoran itu nanti di saat Amangkurat II itu. Dan saat itu tidak ada yang berani untuk membunuh Panembahan Romo atau pangeran atau Panembahan Kajoran. Yang berani hanya VOC. Makanya Panembahan Romo atau Pangeran Kajoran itu dibunuh oleh VOC saat itu. Begitu Mas Panji tentang Kajoran ini. Matur nuwun, Pak. Ya. Terima kasih Pak Lili atas jawaban yang sudah diutarakan. Niki Pak Epma mengajak diskusi Bapak niki di dekat rumah Pak Epma nih pun di Bogung Dalangan. Konon ceritanya juga ada pernikahan Ki Dalang dengan putri dari Campa. Nah, niku napa wonten hubungannya dengan nama Bogung Dalangan sendiri, ngoten Bapak? Saya belum menemukan itu ya. Nanti coba lain waktu kita teliti lagi masalah antara hubungan Ratu Campa dengan Dalang itu. Nggih, Bapak. Ngaten nggih Pak Epma nggih dereng niki. Mungkin lain waktu kita bisa meneliti lagi, menelaah jalan-jalan bersama lagi ke rumah Pak Epma nggih, Pak Lili nggih, Pak Sari nggih. Nggih, pripun Pak Sari? Saya kira cukup, sudah 3:30 untuk Nggih. diskusi. Nggih. Ya, Bapak. Langsung saja ke acara selanjutnya, acara lain-lain. Mungkin dipersingkat ya Bapak, untuk acara lain-lain kali ini nanti akan disampaikan oleh Pak Saryana Magister Pendidikan selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Yogyakarta. Monggo Pak Saryana. Terima kasih Bu Geng untuk waktu yang diberikan kedua kalinya pada saya. Mohon maaf teman-teman ini yang di luar kota Jakarta. Kalau nanti kurang berkenan ini karena untuk program kami, dan tapi untuk memberikan masukan kepada kami di program di MGMP Kota Jakarta, kami malah berterima kasih ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan yang sekedar informasi Bapak Ibu. Yang pertama, ini saya mohonkan maaf untuk Bu Eri, mestinya yang menyampaikan informasi tentang keuangan. Tapi karena satu hal, yaitu Bu Eri baru menanggapi tim akreditasi sekolah sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Maka ini kami sampaikan terkait dengan KTA ya, yang kita sudah siapkan, data sudah masuk, Pak Mutar sudah menyiapkan, desain juga sudah. Lah untuk biaya Bapak Ibu, untuk biaya kan ini ada satu keringanan untuk untuk pembayaran tiap bulan ya. Kita ambil mulai dari Juli ya. Berarti kalau bulan Juli sampai ambil ke November itu berarti ada 5 bulan. Kalau per bulannya 10.000 berarti itu 50.000 ditambah untuk biaya biaya persiapan pembuatan KTA itu 50.000, sehingga Bapak Ibu yang nanti bulan yang sudah dinyatakan sudah siap untuk untuk KTA jadi KTA MGMP Sejarah Kota Yogyakarta itu biaya untuk pengambilan KTA itu 100.000 ya. Nanti dari sekretaris Pak akan membuatkan surat pemberitahuan, barangkali nanti bisa ditukar ke bendera sekolah ya. Nih, misalnya tidak ya karena itu kebutuhan, saya pikir seperti yang disampaikan Bu Eri dulu, ada ditanyakan di saat kenaikan tingkat ya. Itu ada salah satu syaratnya adalah menyertakan KTA nih, tanda anggota MGMP. Itu untuk informasi yang pertama. Kemudian yang kedua,
untuk program pertemuan GMP berikutnya ke depan, nanti kalau memang ini masih menarik, ya nanti tim dari Pusam, Pak Lili akan melanjutkan perjalanannya. Tetap kita ke lawatan virtual ya. Tadi udah ada satu informasi baru di daerahnya Pak Ibna ini ya. Ini bisa kita datangi ya, untuk jejak-jejak atau bukti-bukti apa yang ada di sana. Itu terus kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan kebutuhan kita, perangkat pembelajaran. Di sini perangkat pembelajaran itu bisa meliputi RPP, bisa meliputi LKPD atau LKS ya. Nah, ternyata itu sangat dibutuhkan untuk kita di saat kondisi pandemi seperti ini ya. Ini kemarin ada masukan dari Bu Eri dalam pembimbingan mahasiswa itu cukup bagus. LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya ya. Itu juga ada kaitannya nanti bisa digunakan untuk untuk kelengkapan pakai atau akreditasi ya. Nah, rencana bulan depan kita akan mendatangkan narasumber ya untuk pencerahan terkait dengan perangkat pembelajaran. Nah, ini kemarin masih ada pembahasannya, ada dari Dinas Dikmenum atau dari teman kita yang IN. Nah, ini nanti selengkapnya akan kita matangkan pada pertemuan-pertemuan intern pengurus ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk lain-lain 3 hal yang terkait dengan lain-lain sekedar informasi ya. Dan yang terakhir lain-lainnya nanti akan disampaikan Bu King ya terkait dengan door prize tadi yang kita tunggu-tunggu ya. Ini ya. Kalau misalnya saya dapat, ini saya sumbangkan ya. Misalnya saya dapat, saya sumbangkan. Ya, Pak, saya sumbangkan lagi ya. Ya, matur nuwun. Itu mungkin sebelum ditutup ada yang nanggapi. Matur nuwun. Saya kembalikan Bu King. Ya, matur suwun Bapak atas informasi-informasi yang telah diberikan. Apakah Bapak Ibu wonten ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Saryana terkait informasi MGMP Kota Jogja? Baik, wonten. Tambah sedikit, Bu King. Ya, kaitannya dengan iuran yang 100.000 itu tadi sudah disebutkan, yang 50.000 itu untuk kartu KTA, kemudian yang 50.000 itu untuk iuran mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Monggo nanti saya sebagai sekretaris akan membuatkan surat yang nanti akan ditujukan kepada sekolah kalau nanti itu bisa diganti uangnya. Ya, dalam waktu dekat itu nanti saya akan membuat surat. Monggo nanti yang ngersake, saya akan share saja di PA MGMP supaya nanti Bapak Ibu nanti bisa istilahnya ngijolke pada bendahara sekolah ya. Gitu. Tambahan dari saya, oke? Ya. Siap Pak Mi, matur suwun sangat atas tambahanipun. Ada lagi? Wonten? Kalau memang wonten, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembagian door prize. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu, lumayan mendapatkan 1 buku. Nah, di sini ada lintingan kertas yang berisikan nama-nama yang sudah terpilih tadi menurut kita para panitia pada hari ini. Langsung saja saya undi. Undian pertama jatuh kepada Bu Katarina. Bu Katarina wonten Tasian? Bu Katarina? Tasih wonten? Halo. Selamat Bu Katarina mendapatkan terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin bisa ini ya Bu mengirimkan alamatnya ke saya lewat chat. Oh ya. Oke, terima kasih.
Pak Ari tasih wonten? Pak Ari? Nggih, masih. Nggih, Bapak selamat mendapatkan buku 1 dari MGMP Kota Jogja pada hari ini, nggih. Yang selanjutnya Pak Panji Saputra. Pak Panji. Pak Panji, tasih wonten niki? Tasih nggih Pak Panji mendapatkan 1 buku juga. Monggo mangke buka tangan Pak Ari kali Pak Panji. Nggih, Pak Panji mangke bisa menuliskan alamatnya untuk kita kirimkan nggih, untuk door prize di kolom chat. Pak Ari juga nggih. Nggih, sami-sami Pak. Ya. Nah, sampailah kita pada penghujung acara lawatan virtual kali ini, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi setelah panitia lawatan sejarah situs makam Ratu Malang hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dilakukan panitia kali ini. Itu untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah untuk agama Islam dan Bapak Ibu yang lain. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang kota jangan lupa ngisi presensi kehadiran di WA. WA MGMP nggih. Monggo dipersilakan nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tony, Bu Ning. Terima kasih semuanya. Bu Katarina sakit menuliskan alamatnya biar nanti bisa dikirimkan. Oh iya, di chat ya. Bu, Pak Panji, Pak Ari, Booking untuk bisa dititipkan di Bu Ari, Bahasa Indonesia Muhiaja itu adik saya. Oh, nggih Pak, siap. Kalau enggak, oh iya Bapak SMA Muhammadiyah 4. Nggih. Boleh Pak. Nanti Bu Ari, biasanya Bahasa Indonesia ya Pak. Siap. Selamat Pak Ari, Bu Katarina, Pak Panji nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Buku nggih.